8 mata kuliah peralatan pengamatan meteorologi maritim dengan saya Ahmad Fauzi Faisal Hadi NPT 41210027 dan rekan saya Mustafa Zaki dengan NPT 41210038. Kami dari kelas instrumentasi 3B. Kami berdua akan memaparkan pembahasan mengenai alat maritim yaitu HF radar atau high frequency radar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah peralatan pengamatan meteorologi maritim ini, yaitu yang terhormat Ibu Agustina Rahmawardani yang telah membimbing kami dalam pembelajaran selama 1 semester ini. Indonesia, seperti yang kita tahu, secara geografis merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan daripada daratan. Dengan karakteristik tersebut, Indonesia memiliki kondisi cuaca yang unik pada setiap masing-masing daerah. Misalnya saja, parameter arus dan gelombang laut di masing-masing tempat bisa berbeda-beda. High frequency atau HF radar adalah sebuah sistem yang melakukan pengamatan gelombang dan arus permukaan di sekitar wilayah pesisir. Arus laut sangat mirip dengan angin di udara, yakni membawa benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Di perairan pesisir, mengetahui kecepatan dan arah arus laut sangat penting untuk dilakukan. Operasi penting seperti pencarian dan penyelamatan, serta menanggapi tumpahan minyak berbahaya. Operasi seperti ini membutuhkan data 24 jam. Secara tradisional, sensor pada tambatan lepas pantai telah menjadi standar untuk mengukur arus permukaan. Dalam dekade terakhir, radar frekuensi tinggi yang dikenal sebagai HF radar semakin meningkat digunakan untuk melengkapi pengukuran satu titik dengan peta detail arus permukaan laut. Sedangkan satelit dapat memberikan pola sirkulasi laut skala besar, tetapi mereka tidak bisa secara langsung mengukur arus di dekat garis pantai. Dan satelit juga tidak dapat memberikan data 24/7 hampir real time yang dibutuhkan untuk banyak aplikasi. Dua situs HF radar dapat memetakan arus yang mengalir lebih dari ratusan mil persegi perairan pantai setiap jam. Situs tambahan memperluas area lebih jauh. Cakupan seperti ini akan menjadi penghalang biaya jika menggunakan sensor berbasis tradisional. Bayangkan pipa yang membawa minyak dari lepas pantai pecah, memungkinkan banyak galon minyak mengalir ke perairan pantai. Saat responden pertama diberitahu, Divisi Tanggap Darurat NOAA mencoba untuk menentukan kemana minyak yang mengambang bebas akan pergi, sehingga jumlah peralatan dan personel yang tepat bisa dibawa untuk memerangi tumpahan minyak. Arus laut bisa sangat rumit dengan pusaran yang berputar-putar dan dalam berbagai ukuran dan perbedaan arah putaran, baik searah jarum jam maupun berawanan. Karena HF radar memberikan gambaran yang begitu detail, kita bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang arus ini. HF radar menggunakan efek fisika, yaitu pergeseran Doppler, untuk mengukur kecepatan arus permukaan laut. Tidak seperti radar yang lain, HF radar mentransmisikan sinyal mengikuti kelengkungan bumi, berjalan jauh melampaui cakrawala mencapai secara rutin jarak 200 km atau 120 mil dari pantai. HF radar beroperasi paling baik bila terletak tepat di garis pantai laut dan dekat permukaan air. Data kecepatan dari jaringan HF radar digabungkan pada grid standar yang mendukung layanan cuaca dan operasi nasional serta US Coast Guard yang memantau tumpahan minyak. Data juga tersedia untuk umum dan juga untuk akademik. Kembali membahas ke tumpahan minyak, NOAA dapat menggunakan data HF radar sebagai salah satu masukan untuk sistem prediksi lintasan tumpahan minyak yang memberitahu tim respon di mana dan seberapa cepat tumpahan minyak dapat menyebar. Misalnya pipa minyak yang retak di dekat Santa Barbara, California, yang membocorkan minyak ke laut dekat Taman Pantai Negara Bagian pada tahun 2015. Perairan pantai di sana memiliki pola sirkulasi yang kompleks, yang mudah berubah karena angin dan arus. Jaringan HF radar yang ada mencakup area ini dan daerah, dan datanya digunakan dalam pemodelan tumpahan.
Data kecepatan arus laut adalah salah satu jenis data yang dibawa ke respons NOAA model yang meramalkan kemungkinan jalur tumpahan minyak. US Integrated Ocean Observing System yang dikenal sebagai IOS mengoperasikan HF radar terbesar di dunia. Jaringan HF radar terdiri dari 140 situs radar HF di hampir setiap negara pantai. Data IOS didistribusikan oleh server di SCRIPS atau SCRI PPS Coastal Observing Research. Server ini juga mengimpor data dari situs radar di Meksiko dan Kanada. Menyiapkan situs radar HF yang baru membutuhkan akses garis pantai dan ketersediaan listrik serta layanan komunikasi. Sinyal HF radar tidak terpengaruh oleh hujan, salju, angin, atau peristiwa atmosfer lainnya. Tetapi karena menempuh jarak jauh dan beroperasi di area spektrum radio yang padat, sinyal HF radar rentan gangguan dari pengguna lain atau sinyal lain dan harus dioperasikan dalam parameter yang tepat. Juga karena prinsip transmisi radar, sinyal tidak dapat diukur terlebih dahulu pada 2 atau 3 km pertama dari instrumen radar. Lebih dari 90% situs radar relatif kecil dan memerlukan jejak fisik yang sangat kecil. Itulah keuntungan di banyak lingkungan pesisir. Karena dampak dari badai dan peristiwa pesisir lainnya menjadi sangat penting, data real-time dan akurat tentang arus permukaan dari HF radar memberikan kontribusi penting untuk intelijen atau masyarakat di pesisir. Dengan informasi ini, masyarakat pesisir dapat bersiap dan bereaksi untuk resiko dengan sangat percaya diri. Berikut merupakan sebuah animasi arus laut pada HF radar. Animasi ini menggunakan garis-garis atau streamline untuk menunjukkan kecepatan dan arah arus permukaan laut. Garis-garis ini dibuat dengan menggambar satu set titik dan kemudian memindahkannya sesuai dengan kecepatan dan arah arus pada lokasi. Animasi ini pun merupakan cara berbeda untuk memvisualisasikan gerakan arus permukaan. Partikel merah yang tampil pada animasi itu mensimulasikan tumpahan minyak. Baik, kita masuk ke prinsip kerja HF radar. Secara sederhana, prinsip kerja HF radar yakni memanfaatkan energi refleksi gelombang atau memancarkan dan menerima kembali pantulan dari benda atau objek yang dikenainya. Jadi, antena memancarkan sinyal elektromagnetik ke permukaan air laut yang konduktif dengan jarak dan resolusi yang bervariasi. Lalu gelombang akan diterima dan dipantulkan kembali oleh objek untuk nantinya diterima oleh antena receiver dan dianalisa perubahan spektrum sebelum dan setelah gelombang dipaparkan ke objek secara real time. Atau dapat disebut juga dengan efek Doppler seperti yang disinggung pada sebelumnya tadi. Selain memanfaatkan prinsip efek Doppler, HF radar juga memanfaatkan prinsip backscattering. Prinsip dasar teknik ini dengan memanfaatkan energi refleksi gelombang atau backscatter dari permukaan air laut yang dipancarkan oleh stasiun pemancar, sehingga memungkinkan spektrum dan energinya diterima balik pada stasiun penerima. Proses-proses yang berlaku dengan memanfaatkan resonansi gelombang tersebut lebih dikenal dengan backscattering. Gelombang elektromagnetik radar yang tersebar bertambah secara koheren, menghasilkan kembalinya energi yang kuat pada panjang gelombang yang sangat tepat. Ini yang dikenal sebagai prinsip Bragg dan fenomena backscattering. Hamburan Bragg atau backscattering secara umum menjelaskan mengenai efek pantulan gelombang elektromagnetik pada struktur periodik yang jaraknya berada dalam kisaran panjang gelombang atau setiap kelipatannya. Hamburan ini terjadi apabila interferensi terjadi pada setiap kelipatan panjang gelombangnya.
Untuk yang selanjutnya adalah sistem kerja AF radar. AF radar dapat juga untuk mengukur arus. Untuk cara sistem kerjanya adalah satu, gelombang brek pada pita HF kebetulan merupakan gelombang gravitasi permukaan pendek yang dapat diasumsikan bergerak sebagai gelombang air dalam, kecuali pada kedalaman yang sangat dangkal beberapa meter atau kurang. Ini penting karena mungkin informasi yang terkandung dalam pergeseran Doppler dari puncak brek digunakan untuk memperkirakan arus laut. Gambar di samping yaitu merupakan ilustrasi dari teknik Doppler untuk penentuan arus laut dari hamburan balik radar HF. Spektrum mengandung puncak brek yang jelas karena adanya gelombang brek yang bergerak menuju dan menjauh dari penerima. Karena pergeseran Doppler yang diharapkan akibat gelombang brek diketahui, setiap pergeseran Doppler tambahan dikaitkan ke arus permukaan. Untuk yang ketiga, sistem secara langsung mengukur kecepatan gelombang yang menyebarkan sinyal radar. Untuk yang keempat yaitu perbedaan antara kecepatan yang diukur dan kecepatan gelombang yang diketahui adalah arus permukaan laut. Untuk selanjutnya, peta kecepatan radial dari setiap situs radar saja bukanlah gambaran lengkap dari aliran arus permukaan yang bersifat dua dimensi. Inilah sebabnya mengapa setidaknya dua radar biasanya digunakan untuk membangun vektor total dari setiap komponen radial. Dari beberapa stasiun radar digabungkan untuk membuat peta arus vektor kecepatan total. Sistem kerja HF radar dapat juga untuk mengukur gelombang dan angin. Nah, cara kerjanya adalah informasi gelombang diperoleh dengan memasang model hamburan gelombang permukaan ke bagian spektrum ordo 2 yang diamati. Bagian itu disebabkan oleh pantulan dari gelombang pada semua frekuensi dan bukan hanya gelombang brek yang beresonansi. Arah angin sebaliknya terkait dengan rasio kekuatan puncak brek yang maju dan mundur. Di sini pada bagian instalasi terdapat dua kategori, yaitu pada bagian dan komponen, dan yang kedua bagian lokasi pemasangan. Pada bagian dan komponen terdapat antena pemancar atau transmitter. Antena yang digunakan untuk memancarkan sinyal yang diarahkan ke laut dan akan dipantulkan kembali ke receiver. Kedua, antena penerima atau receiver, yaitu antena yang bertugas untuk menerima sinyal pantulan dari permukaan laut. Untuk yang ketiga adalah shelter, yaitu tempat komponen elektronik. Untuk yang keempat adalah komponen elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang terdapat pada HF radar. Untuk yang bagian yang kedua adalah lokasi pemasangan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memasang HF radar, yaitu 1. Menghadap ke daerah perairan yang diamati. 2. Dapat dipasang lebih dari satu pada cakupan daerah yang sama untuk meningkatkan akurasi. 3. Dapat diintegrasi dengan coastal buoy. 4. Minim interferensi gelombang sinyal lain, karena kalau terdapat intervensi gelombang sinyal yang lain itu dapat mempengaruhi sinyal dari HF radar itu. Untuk yang kelima adalah akses listrik dan komunikasi yang mudah. Untuk bagian pemeliharaan itu terbagi menjadi dua, yaitu terdapat pemeliharaan preventif dan juga pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif adalah merupakan jenis pemeliharaan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal untuk mencegah kerusakan serta menjaga peralatan agar tetap optimal. Pemeliharaan preventif biasa dilakukan 6 bulan sekali dengan tujuan untuk mencegah kerusakan karena oksidasi, variasi berlebih, penggeseran parameter, atau kerusakan mekanis. Pemeliharaan preventif terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Pembersihan komponen, 2. Pembersihan air filter cleaning, 3. Pengecekan lampu indikator dan lampu, 4. Pengecekan dan penggantian lampu, 5. Pemeriksaan kabel penghubung, 6. Pemeriksaan dan pemeliharaan trafo dan induktor. Untuk yang kedua adalah pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif merupakan jenis pemeliharaan yang dilakukan saat terjadi kerusakan pada sistem. Pemeliharaan korektif termasuk yaitu cara memastikan kerusakan, 2. Melalui pemeliharaan preventif,
3. Mekanisme byte atau built-in test equipment. 4. Indikator pada panel depan magnetron, panel kontrol atau bagian transmitter. Pada pemeliharaan korektif, terdapat mekanisme pemeliharaan, yaitu 1. Memulai pemeliharaan, yaitu dengan memulai prosedur menyalakan ulang sistem dari kondisi off. 2. Mencari kerusakan umum. 3. Analisa byte, seperti yang tadi byte in test equipment, yaitu melalui laporan status dan file-file log dari byte yang menunjukkan perubahan bit pada subkomponen, receiver, transmitter, antena, rangkaian pengendali, pengolahan, dan lain-lain. Baik, mungkin cukup sekian video pemaparan mengenai pembahasan HF